Halo Sobat Properti, dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Marilah kita lihat kandungan sistem informasi developer properti yang ada di dalamnya. Menu-menu apa saja yang bisa kita dapatkan. Pertama, marilah kita login pada area marketing. Nah, sebelum kita login, kita pilih perumahan mana yang hendak kita lihat ya. Pada area marketing kita langsung bisa melihat penjualan hari ini ya, terus penjualan minggu ini, kemudian juga penjualan bulan ini. Kemudian alurnya adalah Anda bisa input data calon konsumen, klik di sini ya, mulai dari input data calon ya, input data calon konsumen, data diri, kemudian data pekerjaan, data pasangan. Anda bisa input dulu data diri, kemudian Anda save misalnya seperti itu. Anda bisa mengedit setelahnya. Terus Anda bisa jejak follow up ya, input data jejak follow up sehingga konsumen bisa terfollow up ya dengan baik sampai akad gitu kan, sampai BASD di sini. Anda bisa input di sini ya, mulai dari nama calon konsumen, tanggal follow up-nya, terus melalui apa saja, keterangannya apa, hasilnya apa, terus sudah posisi status progresnya konsumen tersebut sampai mana Anda bisa pilih ya, sampai komplain juga ada, sampai BAST dan seterusnya, mulai dari call in dan seterusnya. Oke, kemudian kalau sudah Anda bisa langsung SPR, surat pemesanan rumah. Anda bisa input data draft SPR di sini. Kalau sudah diinput di sini ya, Anda mulai dari data calon, data propertinya, tanggal transaksi, harga kesepakatan, sampai nanti mulai uang muka, tanda jadi, dan cara bayarnya lengkap ya. Cash, KPR developer sampai bertahap dan seterusnya. Kalau sudah Anda isi semuanya, langsung bisa klik simpan. Kalau sudah, nanti langsung bisa klik ini untuk surat pemesanan kafling dan bangunan, langsung jadi gitu ya, seperti ini. Terus kemudian setelah Anda buat itu, nanti langsung bisa lihat ya, sales price listnya, statusnya langsung bisa berubah ya, sesuai progresnya ya. Kalau sudah SPR nanti terpesan, kalau sudah ada booking nanti terbooking, kalau sudah ada pembayaran DP otomatis berubah jadi ter-DP. Kemudian ada surat ya, pernyataan untuk pembayaran ya. Ini supaya apa? Konsumen bisa membayar sesuai tanggal jadwalnya, surat perencanaannya. Misalnya seperti ini, kita bisa lihat di sini ada rencana tanggal bayar. Dan di sini ada biaya yang harus dibayarkan seperti itu. Anda bisa langsung print juga di sini ya, sehingga nanti konsumen bayarnya bisa sesuai tanggal yang sudah direncanakan ya. Jadi enak konsumen juga. Oke, ini bagian area marketing cukup sampai sini ya. Ketika sudah SPR, maka laporan-laporan tersebut akan langsung berubah secara otomatis, dan untuk proses untuk pembayarannya nanti di area admin. Dan kita lihat coba ada area admin. Kita login pada area admin. Pada area admin kita bisa langsung ya, pilih dulu perumahan mana yang tidak diproses. Kemudian kita bisa melihat adalah di sini 3 hari sebelum hari H ya. Kalau misalnya tanggal bayarnya harus segera dibayar gitu kan, 3 hari sebelum hari H. Kemudian ini untuk hari ini ada tanggal penagihan. Kemudian ini yang sudah berlalu. Anda bisa klik misalnya untuk melihat siapa saja yang belum bayar, dan di sini ada invoice ya, misalnya kita klik ini invoice-nya, sehingga nggak perlu buat manual, di sini sudah tersedia. Dan Anda juga bisa langsung kirim via WA ya, klik di sini, nanti ada pemberitahuan via WA seperti itu. Nah seperti ini, ada pemberitahuan via WA, Anda langsung klik continue chat gitu kan, jadi tidak manual lagi. Kemudian Anda juga proses untuk pembayaran di menu pembayaran di sini ya, di booking tadi untuk tanda jadi ya. Kalau sudah di approve nanti bisa dicetak seperti ini. Anda tidak perlu susah-susah untuk membuat kwitansinya, Anda langsung bisa print ya.
Kemudian di sini ada tanggal uang muka dan seterusnya seperti itu kan, diproses di sini. Ada untuk KPR bertahap dan seterusnya nanti muncul di sini. Ya, tinggal Anda klik aja diproses di sini. Seperti itu di area admin keuangan. Kemudian Anda bisa menginput data pengeluaran atau untuk operasional di sini ya, lengkap ya. Anda mau input data apa saja di sini bisa ya. Ya, mulai tanggal, untuk pengeluaran kafling yang mana misalnya seperti itu, untuk kelompok pengeluaran apa saja di sini juga ada. Jadi sudah lengkap. Nah, mulai biaya konstruksi ya, untuk biaya operasional ya, biaya marketing ya, untuk fee marketing, gaji karyawan, hutang bank dan seterusnya, sampai biaya sarana ya, lengkap ya, sarana ibadah, lain-lain, pagar, rumah dan seterusnya. Anda bisa pilih di sini sesuai yang hendak diinput ya. Anda bisa input terus kemudian diinput sesuai keperluannya ya, keperluannya apa, banyaknya apa dan seterusnya, harga satuan dan seterusnya. Anda klik simpan di sini. Kemudian Anda juga input juga untuk pemasukannya ya, berkaitan dengan beberapa data masukan ya. Di sini ada kelompok mulai uang cancel anggaran, uang cancel ya, angsuran kan ada yang cancel, nanti bisa dimasukkan di sini. Pinjaman modal investor ya, hutang lahan ke pemilik atau ke pemilik lahan gitu kan, dan seterusnya. Pinjaman investor, penjualan atau modal juga di sini juga bisa, gitu kan. Input data modal, hutang bank, gitu kan, biaya kelebihan tanah, seterusnya Anda bisa sesuaikan di sini. Anda kalau misalnya kurang untuk nama akunnya bisa diinput di area owner untuk penambahan-penambahannya, bisa disesuaikan. Kemudian Anda juga bisa lihat laporan ya, mulai sales price list, sehingga tidak perlu nanya ke konsumen di sini, tidak perlu nanya ke marketing di sini. Sales price list secara otomatis juga terupdate ya. Ketika tadi pembayaran sudah ter-DP, dia misalnya DP-nya sudah ada pembayaran, dia akan berubah jadi ter-PD. Kalau sudah ada akad, pembayaran dari akad itu secara otomatis nanti jadi terjual dan seterusnya secara otomatis. Ini untuk sales price list. Juga ada kartu kontrol berkaitan dengan progres pembayaran konsumen. Anda bisa lihat di kartu kontrol di sini. Misalnya ada pembayaran di mana di sini ya. Nah, ketahuan langsung ya. Misalnya booking fee ini sudah ada pembayaran, uang muka 1 sudah ada pembayaran. Nanti kalau misalnya uang muka 2 misalnya, atau angsuran dan seterusnya sudah ada progres penjualan, secara otomatis Anda bisa langsung bisa ngecek di sini dan bisa memberikan kartu kontrol ini ke konsumen dengan klik print ya. Nah, Anda bisa download dalam PDF atau di print terus kirim. Kalau download terusnya dikirim via email ke konsumen juga bisa, gitu kan. Kemudian juga di sini Anda bisa melihat ya, laporan-laporan lain mulai pemasukan, pengeluaran, terus daftar konsumen, laporan legalitas, gitu kan, laporan proyeksi piutang konsumen. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira proyeksi pembayaran konsumen bulan depan itu kita akan dapat berapa, gitu kan. Kita bisa melihat di sini nih, nah, enak, jadi bisa ngira-ngira bulan depan kita mau dapat berapa dan seterusnya. Misalnya bulan Desember ini yang belum bayar berapa ya, status belum tertagih. Kalau kita klik filter misalnya, wow, berarti bulan ini kita akan dapat berapa, misalnya nanti akan muncul itu kan. Atau yang sudah tertagih misalnya, gitu kan. Nah, kalau belum ada ya memang nggak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi enak gitu kan, nggak perlu melihat secara manual kira-kira besok itu akan mendapatkan tagihan berapa, gitu kan. Belum tertagih. Nah, ini ketahuan langsung ya yang belum bayar untuk tahun 2023 ini kan, misalnya seperti itu, sehingga mudah untuk melihat proyeksi pembayaran konsumen kira-kira bulan depan mau dapat berapa, atau bulan ini sudah ada pembayaran berapa, gitu enak.
Kemudian ada juga laporan RKP utang, sehingga kita bisa mengetahui keseluruhan ya data-data konsumen yang sudah realisasi, yang sudah terbayarkan, yang sudah tertagih maksudnya, totalnya berapa, piutang yang belum dibayarkan berapa, ketahuan di sini ya. Jumlah pembayaran piutang tertagih sekian, yang belum terbayarkan sekian, misalnya seperti itu. Nah, ini rekap piutang dan beberapa laporan lainnya ya, histori transaksi, pembatalan transaksi dan seterusnya. Nah, di sini juga di area admin Anda bisa input data unit yang belum diinput ya, bisa diinput di sini. Nah, seperti itu. Di sini juga ada biaya tanahnya berapa, biaya bangun berapa, tipe berapa, luas tanah berapa, luas bangunan berapa, harga per meter berapa gitu kan. Bukan per meter ya, lebar bangunan, lebar tanah gitu kan, harga keseluruhan ini, harga price list gitu kan ya. Terus statusnya sudah terbit, terbooking dan seterusnya. Di sini siapa yang input datanya juga ketahuan. Oke. Di sini juga lihat data transaksi juga bisa ya, tidak perlu lihat dari area marketing ya. Anda bisa juga klik untuk laporan SPR-nya dari sini. Nah, Anda bisa jadi enak di area admin, lebih lengkap lagi gitu kan daripada area marketing, karena memang semakin tinggi nanti semakin lengkap laporannya. Nah, laporan lebih lengkap lagi berkaitan dengan keuangan bisa Anda lihat dari area manager atau area owner. Misalnya kalau owner ini bisa melihat semua lokasi perumahan, jadi ketika login tidak perlu lihat lokasi perumahan karena owner kan bisa melihat keseluruhan. Tapi ketika melihat laporan otomatis nanti harus pilih perumahan yang mana yang hendak dilihat, seperti ini misalnya gitu kan. Nah, ini seperti ini setelah melihat laporan kartu kontrol. Dan perbedaan dari laporan-laporan dari yang bawahnya, dari admin keuangan maupun marketing, di sini ada laporan ini kan di area manager, ada laporan omset, neraca, laba rugi, kas. Misalnya kita lihat laporan neraca, ini langsung bisa kita lihat ya secara otomatis sehingga tidak manual lagi ya. Nah, misalnya seperti itu. Dan ini balance gitu kan. Anda bisa melihat juga laporan-laporan laba rugi gitu kan. Nah, bisa lihat juga laporan laba rugi. Nah, seperti itu. Mulai dari laporan laba rugi ya. Dan lengkapnya. Laba rugi ditahan, laporan perubahan model dan seterusnya. Juga ada laporan arus kas. Anda bisa ngecek di sini, tinggal pilih perumahannya, kita tampilkan seperti itu. Arus kasnya di sini paling bawah ya. Kita bisa ngelihat bahwa arus kas sekian 817 misalnya 5144 ini. Kita bisa ngelihat di laporan neraca sesuai enggak gitu kan. Nah, itu bisa dicek gitu kan. Kasnya 8175144 sesuai ya. Dan hitungan-hitungan yang lainnya secara otomatis. Jadi dengan sistem ini Anda bisa mengelola bisnis properti ya dengan mudah ya. Di sini lebih lengkap lagi penjualan hari, minggu ini, bulan ini, total konsumen, total calon konsumen, total konsumen, dan sudah progres dan seterusnya di sini bisa dilihat. Kemudian juga di sini untuk input data mulai profil perusahaan, nanti Anda bisa berubah sendiri secara manual di sini ya. Enak jadi. Kemudian Anda bisa input data lokasi perumahan di sini, banyak bisa. Jadi kalau Anda punya 10 lokasi perumahan pun bisa langsung di sini diinput gitu kan. Jadi banyak. Terus untuk input data bloknya di mana Anda bisa input di admin maupun di manager. Demikian ya berkaitan dengan sistem informasi ini ya. Mulai akun dan seterusnya bisa diinput disesuaikan di sistem master data ini. Oke.
Oke, untuk approval juga di sini udah lengkap ya, mulai dari approval kwitansi, pembayaran di konsumen ini ya. Draft pengeluaran ini adalah pengajuan untuk dana-dana yang diajukan dari admin keuangan untuk biaya operasional, untuk pembangunan dan seterusnya. Ada hutang, ada surat, ada untuk dikunci pemasukannya biar tidak ada ada penghapusan dan seterusnya gitu kan. Sehingga untuk menghindari kesalahan input itu bisa dikunci gitu kan. Demikian berkaitan dengan sistem informasi properti ini, sistem informasi developer properti ya, sehingga akan memudahkan Anda dalam mengelola bisnis Anda secara enak, mudah, dan efisien serta akurat. Terima kasih, semoga bermanfaat sistem informasi developer properti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.